Kenya, sebuah negara di Afrika Timur yang dikenal karena keindahan alamnya dan keberagaman budayanya, juga memiliki kisah kelam yang jarang dibicarakan secara terbuka. Di tengah tantangan sosial, politik, dan ekonomi, muncul sebuah kelompok yang awalnya membawa pesan perubahan. Mereka menyebut diri mereka Mungiki. Mungiki bukan hanya sekedar organisasi. Ia lahir sebagai gerakan sosial dan spiritual yang mengajak masyarakat kembali pada nilai-nilai tradisional, menolak pengaruh asing, dan menentang ketidakadilan. Namun seiring waktu, kelompok ini berubah arah. Dari sebuah gerakan yang ingin memperjuangkan martabat rakyat, Mungiki menjadi kelompok yang dikenal karena kekerasan, pemerasan, dan pengaruhnya di dunia politik Kenya. Kisah Mungiki adalah cerminan dari bagaimana perjuangan melawan ketidakadilan bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh berbeda dari niat awalnya. Untuk memahami perjalanan ini, kita harus melihat lebih dalam. Bagaimana Mungiki lahir, mengapa mereka muncul, dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi kekuatan yang begitu ditakuti di Kenya. Dalam beberapa dekade setelah kemerdekaan, banyak komunitas di Kenya menghadapi masalah mendasar, akses terhadap tanah yang adil, pekerjaan yang layak, dan tempat bagi identitas budaya mereka dalam negara baru. Kelompok pemuda dari komunitas Kikuyu tumbuh dalam kondisi di mana janji-janji pembagian tanah dan pemerataan ekonomi sering tidak terpenuhi. Ingatan tentang perlawanan anti-kolonial, termasuk gerakan bersenjata yang kuat di masa lalu, tetap hidup sebagai latar belakang kekecewaan. Perubahan ekonomi pada akhir abad ke-20 mempercepat urbanisasi. Banyak orang pindah ke kota-kota besar mencari pekerjaan, tetapi fasilitas dan lapangan kerja tidak bertambah sebanding. Kompleksitas ini menghasilkan generasi muda yang menganggur atau hanya memperoleh pekerjaan tidak tetap. Kondisi yang memicu ketidakstabilan sosial dan pencarian identitas kolektif baru. Dalam konteks tersebut, muncul kelompok-kelompok kecil yang awalnya bersifat lokal dan informal. Mereka berkumpul bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk menjaga tradisi yang dirasa terabaikan. Kelompok-kelompok ini mengadaptasi unsur-unsur adat Kikuyu, aturan komunitas, praktik solidaritas, dan ritus-ritus yang memberi rasa belonging. Dari kumpulan inilah, benih organisasi yang kemudian dikenal sebagai Mungiki mulai terbentuk. Secara organisasi, bentuk awalnya relatif sederhana. Struktur berbasis komunitas, disiplin internal, dan kewajiban anggota terhadap kelompok. Proses penerimaan anggota termasuk upacara dan janji kesetiaan yang menegaskan identitas dan komitmen kolektif. Dalam kondisi hukum dan ekonomi yang rapuh, struktur seperti ini menawarkan kepastian, perlindungan, dan jaringan dukungan. Hal yang langka bagi banyak pemuda di daerah permukiman padat kota. Fungsi-fungsi awal kelompok ini beragam. Mereka menyediakan bantuan sosial antar anggota, menyelesaikan perselisihan lokal, dan menegakkan norma-norma adat yang dianggap penting oleh komunitas. Namun karena akses ke sumber daya terbatas, beberapa praktik mulai bergeser. Kontribusi dari warga menjadi mekanisme untuk mendanai aktivitas kelompok, dan cara untuk mempertahankan pengaruh wilayah. Disinilah garis tipis antara aksi komunitas dan praktik pemaksaan mulai muncul. Secara ideologis, kelompok ini memadukan penekanan pada adat dengan sentimen anti-pusat, kritik terhadap elit politik dan ekonomi yang dinilai mengabaikan kebutuhan rakyat biasa. Ajaran-ajaran tersebut memberi bahasa politik dan sosial yang mudah dipahami oleh anggota, menuntut kembali kontrol atas kehidupan sehari-hari, dan menuntut pengakuan atas identitas budaya yang dirasa terpinggirkan. Penting untuk dicatat bahwa munculnya Mungiki bukan fenomena tunggal yang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian tekanan sosial, ekonomi, dan kultural. Dalam fase pembentukannya, organisasi ini menarik perhatian karena kemampuannya menyatukan orang-orang yang merasa tersisih. Sekaligus, pola organisasi dan metode pendanaan yang dikembangkan pada tahap ini menempatkan kelompok pada lintasan yang bisa berubah menjadi tindakan yang lebih agresif ketika tekanan eksternal dan kesempatan politik muncul. Bab selanjutnya akan membahas bagaimana struktur, praktik, dan konteks politik perkotaan mendorong transformasi kelompok ini menjadi organisasi yang lebih terorganisir dan berkonflik dengan hukum. Ketika organisasi ini mulai beroperasi di lingkungan perkotaan, pola kegiatannya mengambil bentuk yang lebih pragmatis dan hierarkis.
Di permukiman padat dan terminal angkutan, struktur komunitas yang sebelumnya mengandalkan norma adat berubah menjadi jaringan yang mengontrol akses ekonomi lokal. Salah satu sumber pendanaan utama yang muncul adalah pungutan paksa terhadap pengemudi angkutan umum kecil yang dikenal sebagai matatu, serta pemungutan dari pedagang dan pengusaha lokal. Praktik ini bukan sekadar meminta sumbangan. Kelompok menerapkan pemaksaan, menuntut pembayaran perlindungan, dan mengatur siapa yang boleh beroperasi di titik-titik transportasi. Tindakan tersebut memicu ketakutan di antara pekerja sektor informal dan membuat Munggiki memperoleh pengaruh ekonomi signifikan di beberapa wilayah kota. Secara organisasi, jaringan itu mengadopsi struktur komando yang lebih tegas. Ada tokoh-tokoh yang dikenal luas sebagai pemimpin atau figur sentral yang dianggap mewakili arah kelompok. Publik dan pemberitaan sering menyinggung nama-nama tertentu. Sementara banyak unsur ritual dan identitas etnis tetap dipertahankan untuk memperkuat kesetiaan anggota. Manajemen sehari-hari berjalan seperti organisasi kriminal, pembagian tugas, pengawasan wilayah, dan mekanisme pengumpulan sumber daya. Pemahaman tentang asal-usul dan praktik kelompok ini juga diuraikan dalam kajian akademis dan liputan investigatif. Kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan kontrol. Laporan-laporan menyebutkan pembalasan terhadap mereka yang menolak membayar, penerapan hukuman yang brutal, dan beberapa kasus pembunuhan yang dilaporkan memiliki unsur ritus. Pola intimidasi dan tindakan kekerasan ini tidak hanya menekan warga sipil, tetapi juga menciptakan reputasi yang membuat upaya menentang kelompok menjadi beresiko tinggi. Tindak-tindak semacam itu kemudian memicu perhatian dari lembaga penegak hukum dan organisasi hak asasi. Di arena politik, jaringan ini tak lagi hanya pemain lokal. Dalam periode ketegangan politik tertentu, unsur-unsur dalam organisasi dituduh berperan sebagai kekuatan yang dapat diaktifkan untuk tujuan politik. Misalnya, mengintimidasi lawan atau mengamankan dukungan di wilayah tertentu. Tuduhan keterlibatan dalam kekerasan politik, termasuk pada masa krisis pasca pemilu, membuat nama kelompok ini muncul dalam penyelidikan dan proses hukum yang lebih luas. Bukti langsung sering kompleks dan terkait dinamika etnis serta kepentingan politik lokal, sehingga banyak kasus dilaporkan sebagai diduga atau masih dalam proses verifikasi. Selain pungutan langsung, kelompok menemukan aliran pendapatan lain, pengaturan proyek lahan informal, penawaran keamanan untuk usaha kecil, serta pemerasan terhadap pelaku bisnis yang beroperasi di wilayah yang mereka klaim. Praktik-praktik ini menjadikan organisasi bukan hanya ancaman sosial, tetapi juga aktor ekonomi dalam pasar gelap lokal, dengan efek yang meluas pada kesempatan usaha dan keamanan ekonomi warga. Rekrutmen berakar dari gabungan kebutuhan ekonomi dan pencarian identitas. Bagi sejumlah pemuda yang menghadapi pengangguran dan minimnya layanan sosial, bergabung menawarkan penghasilan, perlindungan dalam kelompok, dan pengakuan sosial. Mekanisme penerimaan sering melibatkan janji-janji kesetiaan dan ritual yang menegaskan ikatan kolektif. Hal ini membuat keluar atau pembelotan menjadi risiko tinggi bagi anggota. Penjelasan akademis dan laporan pemerintahan menggambarkan proses ini sebagai salah satu faktor kunci yang memperkuat keberlangsungan kelompok. Transformasi dari gerakan komunitas ke organisasi yang mengandalkan pendapatan kriminal dan kekerasan bukanlah garis yang lurus atau seragam di seluruh wilayah. Ada variasi lokal dalam cara kelompok beroperasi, aktor yang memegang kendali, dan respon warga setempat. Namun pola umum telah cukup jelas, penguasaan ruang ekonomi perkotaan, penggunaan kekerasan untuk menegakkan aturan, dan hubungan yang rumit dengan politik lokal. Pada bagian berikutnya, kita akan menelaah lebih detail bagaimana dinamika ini berujung pada konfrontasi terbuka dengan negara dan siklus kekerasan yang lebih luas. Chairman of what? Yeah, chairman of everything. 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 So tell me, when they call you ex-Mungiki leader, Yes. what does that mean? It is not me who calls myself Mungiki leader. Bab ini membahas bagaimana hubungan antara aktor politik, persaingan etnis, dan kekerasan bersenjata saling memperkuat, sehingga situasi cepat melampaui kontrol. Pada tingkat praktis, sejumlah politisi dan pemimpin lokal memanfaatkan jaringan bersenjata sebagai alat untuk mengamankan dukungan, menekan lawan, atau menguasai wilayah strategis.
langkah yang memberikan keuntungan taktis sekaligus ruang deniabilitas politik. Dalam beberapa periode pemilu yang paling kacau, terutama pasca pemilu 2007-2008, ada bukti kuat bahwa kekerasan terorganisir mengambil bentuk serangan berbasis identitas yang diarahkan pada komunitas tertentu, pembalasan antar wilayah, dan pemaksaan kontrol politik melalui intimidasi. Peristiwa-peristiwa itu menimbulkan gelombang pembunuhan, pengungsian massal, dan kerusakan sosial yang luas, konflik yang kemudian menjadi fokus investigasi organisasi HAM dan lembaga internasional. Taktik yang dipakai oleh jaringan bersangkutan beragam, pungutan paksa terhadap pelaku usaha informal, pengaturan akses ekonomi di terminal transportasi, pemaksaan sumpah kesetiaan yang bersifat ritual, serta hukuman fisik bagi mereka yang menolak atau mencoba keluar dari organisasi. Praktik-praktik ini sering bercampur dengan bentuk kekerasan yang sulit dipisahkan dari motif ekonomi maupun politik, sehingga korbannya tidak hanya individu tetapi juga stabilitas ekonomi lokal. Respons aparat keamanan terhadap fenomena ini juga menimbulkan masalah serius. Operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dan unit khusus beberapa kali dilaporkan melanggar standar hak asasi. Penangkapan massal tanpa proses yang jelas, eksekusi di luar hukum, dan tindakan represif yang menimbulkan warga sipil tewas. Organisasi hak asasi internasional secara terbuka mengecam beberapa operasi tersebut dan menuntut investigasi independen. Keterkaitan antara kelompok bersenjata, politisi, dan aparat menciptakan siklus impunitas. Meski ada bukti keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam kekerasan terorganisir, proses hukum terhadap figur berpengaruh sering terhambat atau tidak pernah sampai pada pertanggungjawaban penuh. Hasilnya, pola intimidasi dan pengorganisasian kekerasan bisa berulang saat kondisi politik dan ekonomi memungkinkan. Dampak jangka panjang terhadap masyarakat sangat nyata. Trauma kolektif, hilangnya sumber penghidupan, dan erosi kepercayaan terhadap institusi publik. Korban kekerasan, termasuk perempuan yang mengalami serangan seksual pada masa konflik, menghadapi kesulitan berkelanjutan dalam mencari keadilan dan pemulihan. Pengalaman-pengalaman ini menjadikan konflik bukan sekedar insiden politik sesaat, melainkan luka sosial yang sulit disembuhkan. Pembahasan berikutnya akan menguraikan langkah-langkah hukum dan keamanan yang diambil negara, termasuk operasi besar, pelarangan organisasi, dan konsekuensi nyata bagi struktur kelompok tersebut serta bagi komunitas yang terkena dampak. Respon resmi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut bergerak cepat menuju tindakan hukum dan keamanan. Pemerintah menetapkan larangan terhadap organisasi itu dan melancarkan operasi untuk membubarkannya, termasuk penangkapan pada level pemimpin dan tokoh yang dianggap mengkoordinasi aksi-aksi kekerasan. Dalam praktiknya, penegakan dilakukan melalui operasi polisi berskala besar. Beberapa periode penindakan, terutama sekitar 2007 hingga 2009, tercatat penangkapan tokoh-tokoh yang diberitakan luas, serta upaya aparat untuk menumpas jaringan di permukiman padat. Langkah-langkah ini termasuk penyisiran daerah-daerah yang dianggap basis kelompok, penangkapan massal, dan upaya menangkap figur sentral yang dituduh memimpin tindakan kriminal. Namun intervensi aparat tidak lepas dari kontroversi. Laporan organisasi hak asasi mencatat banyak insiden di mana operasi keamanan disertai pelanggaran prosedur, penahanan tanpa proses yang jelas, eksekusi di luar hukum, dan kasus-kasus orang hilang setelah ditangkap. Pengaduan semacam ini memicu kecaman dari lembaga internasional yang menyoroti perlunya investigasi independen terhadap tindakan aparat selama operasi. Selain tindakan resmi, konflik juga memunculkan praktik pemakaman rahasia dan indikasi penguburan massal di beberapa lokasi yang menurut penyelidikan media lokal berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan sengketa lahan yang melibatkan jaringan tersebut. Temuan-temuan ini menambah kompleksitas kasus. Selain penegakan hukum yang keras, muncul pula dugaan praktik yang melanggar hak hidup sipil. Respon warga sipil tidak selalu sejalan dengan aparat. Di beberapa daerah, muncul gerakan warga atau kelompok berjaga yang mengambil tindakan keras terhadap mereka yang diduga terkait jaringan kriminal, termasuk serangkaian serangan balasan yang mengakibatkan kematian puluhan orang pada 2009.
Kekerasan semacam ini memperpanjang siklus pembalasan dan membuat proses pemulihan keamanan menjadi lebih sulit. Dampak dari kombinasi operasi negara dan kekerasan warga adalah kerusakan sosial yang mendalam. Keluarga kehilangan anggota, komunitas mengalami rasa takut yang berkepanjangan, dan kegiatan ekonomi lokal terganggu. Korban sering menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan keadilan karena bukti yang terbatas, kurangnya transparansi dalam penyidikan, dan instansi yang lamban bertindak. Kondisi ini memicu kecaman dari berbagai pihak untuk reformasi kepolisian dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Dari sisi struktur organisasi, tekanan terus-menerus membuat kelompok melemah pada beberapa titik. Fragmen-fragmen muncul, beberapa pemimpin ditangkap atau terluka, dan jaringan kehilangan kendali terpusat yang sebelumnya dimilikinya. Di level lokal, sebagian anggota menyebar, kembali ke komunitas, atau berpindah ke aktivitas lain, baik bentuk kriminal yang berbeda maupun usaha yang lebih terselubung. Analisis jangka panjang menunjukkan penurunan kemampuan kelompok untuk beroperasi terbuka seperti pada puncaknya, meskipun ancaman sisa tetap ada di berbagai lokasi. Penindasan yang dilakukan negara sekaligus menjadi pelajaran pahit. Tindakan keras tanpa akuntabilitas memicu luka sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di banyak kasus, kebutuhan akan pemulihan jangka panjang, investigasi independen, reparasi bagi korban, dan program pencegahan kekerasan berbasis komunitas terlihat jelas sebagai bagian dari solusi yang diperlukan agar situasi serupa tidak terulang. Pada bab berikutnya, kita akan melihat apa yang tersisa setelah gelombang penindasan itu, bagaimana jejak kelompok dirasakan dalam politik lokal, masyarakat, dan kenangan kolektif, serta upaya-upaya rekonsiliasi dan pemulihan yang muncul kemudian. Warisan dari konflik dan penindakan terhadap Munggiki terlihat dalam beberapa ranah sekaligus. Sisa jaringan yang terus bergerak di bawah permukaan, dampak politik yang berlanjut, luka sosial dan ekonomi di komunitas terdampak, serta masalah akuntabilitas yang belum tuntas. Berikut uraian mendalam mengenai akibat jangka panjang tersebut. Pertama, struktur formal Munggiki yang pernah terlihat di permukaan memang melemah, tetapi jejaring-jejaring lokal dan sel-sel kecil tetap ada dan kadang muncul kembali terutama saat periode politik panas. Terdapat laporan bahwa unsur-unsur yang dulunya aktif mencoba merebut posisi pengaruh lokal atau bahkan melakukan konsolidasi kembali menjelang pemilu tertentu, meski bentuk dan kekuatan mereka tidak lagi seragam seperti pada puncaknya. Kedua, beberapa figur yang terkait dengan gerakan beralih ke ranah politik formal atau membentuk organisasi politik baru, sehingga pengaruh lama tidak selalu hilang, melainkan berpindah kanal. Peralihan ini membuat batas antara kriminalitas terorganisir dan politik menjadi kabur. Kepentingan lokal dan jaringan patronase dapat memanfaatkan eks-anggota untuk tujuan elektoral atau kontrol wilayah. Laporan penyelidikan tentang kekerasan pasca pemilu juga menyinggung keterkaitan antara aktor-aktor politik dan kelompok-kelompok bersenjata dalam periode krisis. Ketiga, jejak penegakan hukum yang keras meninggalkan dampak serius terhadap kepercayaan publik. Selama operasi pembubaran, tercatat banyak tuduhan pelanggaran HAM, penahanan tanpa proses yang jelas, kasus orang hilang, serta temuan jenazah di lokasi-lokasi yang menimbulkan kecurigaan praktik di luar hukum. Akibatnya, keluarga korban sering kesulitan mendapatkan proses hukum yang memadai, sementara ketidakpercayaan terhadap aparat menjadi bagian dari warisan sosial yang menghambat rekonsiliasi. Keempat, dampak ekonomi dan sosial pada tingkat komunitas bersifat mendalam dan berkepanjangan. Perusahaan kecil dan pelaku ekonomi informal di wilayah yang dulu didominasi jaringan mengalami gangguan usaha, kehilangan pasar, dan pada beberapa kasus trauma yang mempengaruhi produktivitas serta mobilitas sosial generasi berikutnya. Mekanisme pemulihan ekonomi lokal tetap sulit karena jaringan informal yang sebelumnya mengontrol akses ekonomi tidak serta-merta hilang bersama runtuhnya struktur pusat. Kelima, unsur kultural dan religius yang menjadi daya tarik awal gerakan juga meninggalkan warisan ambivalen. Praktek-praktek yang berakar pada kebangkitan tradisi memberi rasa identitas bagi beberapa komunitas, namun ketika praktek itu bercampur dengan kekerasan dan pemaksaan, warisannya menjadi masalah yang memerlukan pendekatan sensitif, yakni memisahkan nilai budaya yang sah dari praktik yang merugikan dan melanggar hukum.
Studi akademik mencatat bagaimana klaim pemulihan budaya dapat dipolitisasi dan diselewengkan menjadi alat kontrol sosial. Keenam, dalam ranah hukum internasional dan domestik, ada upaya dokumentasi dan rekomendasi yang muncul pasca krisis untuk menuntut pertanggungjawaban dan memperbaiki kelemahan institusi. Namun, proses hukum terkait kekerasan periode tertentu berjalan lambat, dengan beberapa penyelidikan yang tidak mencapai penuntasan penuh atau menghadapi hambatan politik dan bukti yang sulit dikumpulkan. Rekomendasi komisi-komisi serta upaya pengadilan internasional menegaskan perlunya mekanisme akuntabilitas yang independen untuk mencegah pengulangan. Ketujuh, resiko jangka panjang tetap nyata. Penggunaan kelompok bersenjata oleh aktor politik sebagai alat mobilisasi atau intimidasi tidak sepenuhnya hilang. Laporan-laporan tentang kekerasan politik di pemilu-pemilu berikutnya menunjukkan pola berulang di mana aktor non-negara dapat diaktifkan oleh kepentingan tertentu, sehingga pencegahan memerlukan reformasi sistemik, bukan hanya pembubaran satu organisasi saja. Akhirnya, pelajaran praktis dari pengalaman ini menunjukkan kebutuhan ganda, tindakan penegakan yang menghormati hak asasi dan proses hukum, serta program pencegahan yang mentargetkan akar masalah, pengangguran, marginalisasi ekonomi, dan ketiadaan saluran politik yang representatif. Tanpa langkah-langkah terpadu berupa akuntabilitas, reformasi kepolisian dan investasi sosial ekonomi di komunitas rentan, sisa-sisa pengaruh negatif berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya. Kasus ini menunjukkan dinamika berlapis, masalah sosial dan ekonomi yang tak tertangani, penggunaan identitas sebagai alat pengelolaan kelompok, serta peluang politis yang mengubah organisasi menjadi aktor kekerasan. Dari akar komunitas sampai konfrontasi dengan aparat, rangkaian peristiwa yang terjadi memperlihatkan bagaimana tekanan struktural dan keputusan tak bertanggung jawab dapat memicu kerusakan luas pada kehidupan warga. Pelajaran pertama adalah bahwa tindakan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang bersumber dari marginalisasi. Intervensi represif mungkin meredam aktivitas pada permukaan, namun tanpa pendekatan yang menangani ketimpangan ekonomi, ketidakadilan akses lahan, dan minimnya peluang kerja bagi pemuda, celah bagi munculnya kembali kelompok serupa tetap terbuka. Pelajaran kedua menyangkut perlunya akuntabilitas yang konsisten. Ketika operasi penegakan hukum dilakukan tanpa transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, korban kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik dan luka sosial semakin mendalam. Penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus mengikuti proses hukum yang independen dan dapat diawasi publik, agar keadilan tidak hanya menjadi klaim tetapi bukti nyata. Pelajaran ketiga adalah perlunya kebijakan yang menyasar pencegahan. Program reintegrasi untuk mantan anggota, inisiatif pembukaan lapangan kerja formal dan informal, pelatihan keterampilan, serta layanan mental menjadi aspek penting untuk mengurangi daya tarik alternatif yang merugikan. Langkah-langkah ini harus dirancang bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga solusi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dari sisi politik, ada kebutuhan mendesak untuk memutus hubungan instrumental antara aktor politik dan organisasi non-negara yang menggunakan kekerasan. Penguatan aturan kampanye, penegakan hukum terhadap praktik patronase yang melibatkan kekuatan bersenjata, serta pengawasan terhadap aliran sumber daya yang dapat memfasilitasi mobilisasi milisi adalah tindakan konkret yang perlu dijalankan. Transparansi dalam pendanaan politik dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran memberi efek jerah dan mengurangi kemungkinan eksploitasi kelompok rentan. Reformasi institusi penegak hukum menjadi prasyarat lain. Pembaruan prosedur operasi, pelatihan hak asasi manusia bagi petugas keamanan, pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif, serta audit independen terhadap operasi besar harus menjadi bagian dari paket reformasi. Di samping itu, sistem peradilan perlu diberi sarana untuk menangani kasus-kasus kompleks terkait kekerasan politik dan kejahatan terorganisir, sehingga proses hukum tidak terhenti karena tekanan atau hambatan administratif. Peran sistem masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional juga krusial. Dokumentasi fakta,
pendampingan hukum bagi korban, kampanye kesadaran publik, serta dukungan teknis untuk komisi-komisi investigasi memperkuat kapasitas lokal dalam menuntut kebenaran dan mendorong reformasi. Kerjasama lintas aktor memberikan keseimbangan antara respons lokal yang peka konteks dan bantuan eksternal yang mendukung kapasitas institusional. Akhirnya, pencegahan berkelanjutan memerlukan investasi jangka panjang, kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan, memperkuat hak atas tanah yang adil, dan memperluas layanan sosial akan mengurangi ruang bagi organisasi yang memanfaatkan kehampaan layanan publik. Pemetaan risiko, sistem peringatan dini terhadap mobilisasi kekerasan, dan dialog antar komunitas juga dapat membantu meredam ketegangan sebelum berubah menjadi konflik. Kesimpulannya, pengalaman ini bukan hanya soal membongkar satu jaringan atau menghentikan tindakan kriminal. Ini tentang membangun kondisi di mana tekanan sosial tidak lagi dapat dimanipulasi menjadi kekerasan. Solusi harus holistik, menggabungkan akuntabilitas hukum, reformasi struktural, dan upaya pencegahan berbasis komunitas. Tanpa kombinasi langkah tersebut, risiko kembalinya pola lama tetap ada. Tanggung jawab ada pada para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, pemimpin lokal, dan masyarakat luas untuk menerjemahkan pelajaran ini menjadi kebijakan nyata yang melindungi warga dan mencegah tragedi serupa di masa depan.